Semangat lagi! Luar biasa! Siapa kita? Akan biasa! Siapa kita? Kejar kembali! Kejar kembali! Siap PPK BPM! Kejar kembali! Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agung Arifianto, Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abang Lematang Ilir, dan segenap jajaran Kejaksaan Negeri Penukal Abang Lematang Ilir bertekad dan berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kejaksaan Negeri Penukal Abang Lematang Ilir telah mewujudkan 6 area perubahan meliputi 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas kinerja, 5. Penguatan pengawasan, dan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejaksaan Negeri Penukal Abang Lematang Ilir terus bergerak dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Penukal Abang Lematang Ilir. Saat ini Kejaksaan Negeri Pali memiliki 34 pegawai yang terdiri dari Kajari, Kasih, Jaksa Komisioner, dan staf tata usaha. Kejaksaan Negeri Pali dituntut untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Palu, dan seiring dengan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, Kejaksaan Negeri Pali banyak melakukan perubahan dari segi pelayanan, sarana prasarana, dan yang berhubungan dengan tugas pokok beserta dengan fungsinya guna mencapai syarat utama untuk reformasi birokrasi. Apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pali untuk mencapai syarat tersebut dapat disaksikan dengan tayangan berikut ini. Perubahan pertama adalah manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau kultur. Indikator yang telah dilakukan adalah penyusunan tim kerja. Penyusunan anggota tim memiliki kriteria antara lain memiliki kompetensi, tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran kode etik, berdedikasi dan memahami tugas dan fungsi. Pembuatan SK agen perubahan yang dilengkapi peran, tugas, dan fungsi sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator atau penghubung, dan menetapkan mekanisme kerja. Membuat quotes kata-kata bijak di setiap ruangan kerja sebagai penyemangat kerja. Area perubahan kedua adalah penataan tata laksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, dan terukur. Indikator yang sudah dilakukan adalah prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama. Selanjutnya, e-office atau sistem perkantoran berbasis IT. Sistem pengukuran kinerja melalui aplikasi grafik pemantauan capaian perjanjian kinerja dan entry data pada CMS Bidung Pitsus. Sistem manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi SIMKARI kepegawaian terbaru. Kejari Pali juga telah membuat sistem informasi kepegawaian melengkapi yang belum ada yang dinamakan SIMPALI. Membuat monitor TV informasi yang memuat kegiatan-kegiatan. Sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat menerima layanan, memiliki website, media sosial, membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, pelayanan kepada publik. Penataan arsip, sistem pencatatan arsip untuk kemudahan pencarian meliputi arsip dinamis, digital, dan statis. Keterbukaan informasi publik atau KIP menyiapkan informasi dengan infrastruktur dan konten yang memadai, antara lain komputer informasi publik, meja informasi, surat perintah PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, area perubahan ketiga adalah penataan manajemen SDM, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Indikator yang sudah dilakukan adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, membuat usulan kebutuhan pegawai, peta jabatan dan analisa beban kerja, mengusulkan pegawai mengikuti diklat sebagai rencana pengembangan kompetensi pegawai, menginformasikan kepada pegawai untuk mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi, melakukan kegiatan sharing knowledge, expose bersama, dinamika kelompok, membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang mengikuti diklat atau pengembangan kompetensi untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Sosialisasi aturan disiplin, pelaksanaan disiplin meliputi gamjat, apel, jam kerja, apel pagi atau sore, buku biru atau waskat, laporan absensi kepada pengawasan, penegakan hukuman disiplin dengan melakukan pemotongan remunerasi, laporan kegiatan penegakan aturan. Area perubahan keempat adalah akuntabilitas kinerja, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Indikator yang sudah dilakukan adalah keterlibatan pimpinan. Kajari terlibat langsung menyusun perencanaan kinerja, meliputi penyusunan Renstra, Renja, dan IKU. Area perubahan kelima adalah penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Indikator yang sudah dilakukan adalah pengendalian gratifikasi. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi melalui website, medsos, banner,
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dengan membuat surat perintah penunjukan petugas penerimaan laporan gratifikasi, penyediaan ruangan penerimaan pelaporan gratifikasi, serta pemasangan CCTV pada area pelayanan, dan membuat SOP penerimaan pelaporan, serta membuat laporan kegiatan. Selanjutnya, whistleblowing system. Melakukan internalisasi tentang whistleblowing system. Selanjutnya, penanganan benturan kepentingan. Melakukan identifikasi atau membuat peta benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Area perubahan ke-6 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, budaya pelayanan prima. Telah dilakukan sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima sebagaimana telah diatur dalam SOP, khususnya kepada duta pelayanan. Sosialisasi SOP melalui media papan pengumuman, media sosial, website, menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Telah terdapat sarana layanan terpadu atau terintegrasi dengan membuat PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan pelayanan, informasi, loket penerimaan surat, loket pelayanan, sarana disabilitas meliputi parkir difabel, jalur difabel, kursi roda, tempat duduk difabel. Selanjutnya, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, melakukan survei kepuasan masyarakat atau SKM secara berkala dengan menyediakan formulir dengan 8 pertanyaan. Hasil survei akan dihitung dan dinilai dengan metode skala Likert